ruqyah itu ada, dan Nabi mengikrar, mengakui, Nabi menyatakan adanya ruqyah. Suatu ketika Nabi dengan para sahabat akan masuk satu kampung, nggak boleh, jaga Nabi dan para sahabat di luar perbatasan. Kemudian di kampung itu ketua kepala sukunya sakit, salah satu dari mereka keluar, melihat ada gerombolan tamu, ada sahabat-sahabat Nabi, ada orang-orang tidak ngerti ini maksudnya sahabat, ini siapa, coba tanya di antara mereka, barangkali bisa ngobati. Sehingga dari kabilah tersebut keluar, tentunya yang ditemui ya siapapun yang pertama ditemui. Akhirnya dari utusan kepala sukunya tadi bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa ngobati? Ada sahabat Nabi sok tahu, bisa saya. Itu kurang lebihnya kisahnya begitulah, digampangkan. Datang, tiba-tiba dia baca Fatihah, Al-Fatihah begitu. Sembuh. Karena sembuh, disambut, suruh masuk. Dihidangkan makanan. Lah sahabat Nabi bingung, dari semula dilarang kok tiba-tiba suruh masuk, ada apa ini? Ya, tadi saya dipanggil mereka, suruh ngobati, suruh masuk. Saya ngobati. Apa yang kamu baca? Saya baca surat Al-Fatihah. Terus sembuh. Akhirnya dihidangkan makanan. Sahabat Nabi kan hati-hati, jangan-jangan kamu melakukan satu yang haram, jadi makanannya pun tidak halal. Akhirnya coba tanya Nabi. Rupanya ceritanya begitu, ya Rasulullah, ini ceritanya dia baca Fatihah sembuh, lalu memberikan hidangan ini. Kata Nabi apa? Itulah ruqyah. Kemudian Nabi mengatakan, makanlah, makanan ini adalah halal. Jadi ruqyah itu sederhana sekali, yaitu dengan baca surat Al-Fatihah untuk pengobatan. Dan kalau baca ayat-ayat yang lainnya, tawasul dengan ayat Quran, sah-sah saja. Yang aneh adalah di dalam dirimu ada jin 5.000, ada ularnya, naganya. Waduh, serem banget ini. Ini apa begitu ini? Wah, ada naganya keluar. Wah, ini sudah naga. Waduh, serem ini. Ruqyah itu sederhana sekali. Anda kalau meruqyah cukup satu, jangan berbohong, selesai. Jangan berbohong, jangan mengada-ngada berita yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu ruqyah sederhana sekali. Kalau sudah ada berita aneh-aneh, kamu diikuti 5.200 jin. 5.200, setiap satu jin untuk mengeluarkannya 100.000, berapa juta tuh? 5 juta lebih. Sudahlah, jadi ruqyah itu ada, cuman jangan berlebihan, jangan pakai khayal, jangan pakai berbohong. Anda baca surat Al-Quran banyak, ayat Al-Quran Anda baca, dan Quran itu syifa, semuanya adalah obat jasad, obat hati, obat kebodohan adalah syifa. Al-Quran obat. Maka Anda boleh membaca hanya yang jelas dalam riwayat hadis Nabi itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah bisa menjadi sebab kesembuhan. Yang menyembuhkan siapa? Tetap Allah. Nah, kalau ternyata ada pengaruhnya dan sebagainya, ya sama, bisa jadi memang kalau saya baca Fatihah untuk mengobati orang berkali-kali nggak sembuh, tapi ada satu orang baca sekali sembuh, memang Allah beri kesembuhan lewat dia. Dan ini menemukan memang betul lah satu orang, kita baca nggak tembus-tembus ini Fatihah bola-balik, memang yang mungkin kurang dekat pada Allah, kita banyak dosa. Giliran seorang alim soleh tiba-tiba baca sekali sembuh. Dan ini pernah kejadian kita ini juga demam tuh sudah hampir sebulan lama, demam, sontek berobat dan sebagainya. Sudah kita minta doa kepada satu orang yang dikatakan soleh dia, padahal Fatihah dia baca setiap hari tentu. Waktu dia bacain doa Fatihah hanya suruh ngolesi minyak zaitun saja, bismillah, saya ngolesi, besoknya sembuh lah. Kayak begitu kan ya, orang-orang yang dekat kepada Allah ketulusannya. Dan bisa jadi memang orang diberi oleh Allah perantara kesembuhan, dijadikanlah perantara kesembuhan. Fatihahnya mandi, mujarab dia. Sementara kalau Anda bawa orang sakit kepada saya baca 10 kali Fatihah pun kayaknya masih saja ketawa banyak. Tapi ada kepada kiai sebelah itu orang pergi rekam samping rumah, mungkin orangnya juga terkenal juga enggak, tapi ikhlas, tulus, baca sekali Anda pulang sembuh. Itu. Jadi ruqyah itu ada, tapi jangan ditambah-tambah dengan kesombongan seorang ahli ruqyah. Untuk meningkatkan status keahliannya itu harus dia sudah bercerita tentang punya pengalaman macam-macam. Ya kalau banyak ngomong, banyak cerita itu alamat kejujurannya terganggu itu. Wah, saya ini saya ketemu, saya ngelihat jin, ada ular. Sementara Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang lihat jin langsung begitu, jangan dipercaya kesaksiannya. Kalau ada orang ruqyah yang soleh, cukup dia datang kepada Anda, membaca doa,
Kemudian mengajarkan tawasul yang lainnya, misalnya bersedekahlah Anda, dekatlah dengan orang fakir, kan Nabi. Da'u mardakum bisadaqati. Nah, ini ngajarkannya dari ajaran Nabi. Pengen sembuh, saya hanya bacakan Fatihah saja, Pak. Akan tapi tolong sedekah. Nabi pernah memerintahkan da'u mardakum bisadaqati. Obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Ini yang diamalkan oleh para kekasih Allah. Kalau perlu sebelum pergi ke dokter, jangan lupa Anda sedekah. Bisa jadi nanti diagnosanya jadi berbeda, semuanya berubah semuanya. Yang semula ada penyakit jadi tidak ada penyakit. Sebelum berangkat, sedekahlah. Bahkan sedekahnya lebih gede daripada yang Anda bayarkan ke dokter kalau perlu. Yakin Allah yang beri. Ini adalah tradisi-tradisi orang-orang hebat, orang-orang baik di dalam berobat. Termasuk datang kepada ulama. Tidak cukup minta doa saja, tapi barengin dengan ajaran Nabi yang lainnya. Minta didoakan baca Fatihah. Jadi seperti itu. Kalau ada pengaruh-pengaruh yang lainnya, betul tidaknya, Allah alam, apakah dia sudah memang betul-betul pengaruh? Bisa jadi, mungkin dia halah nafsiyah. Halah nafsiyah itu apa? Masalah psikologi. Jadi biasa, psikologi biasa saja. Tapi di saat merasa ada orang yang mengobatinya, ada reaksi dia. Nah, sebenarnya reaksinya bukan karena doanya, memang psikologinya dia. Itu ya psikologi dia. Bukan karena kepanasan dan sebagainya. Memang masalah psikologi. Di saat tidak diobati, ya di saat mau diobati seolah berontak. Yang jelas satu, tidak boleh berbohong. Seorang yang berikan ruqyah, tidak usah ngomong aneh-aneh, selesai. Tidak usah nakut-nakuti, tidak usah macam-macam. Sebab kita ketemu, saya bilang saya punya cincin. Ini orang ahli ruqyah sudah bilang orang ini ada nakanya cincin. Wah, cincin Buya ini berat sekali. Saya dari kemarin berat apa ini, saya sudah. Jadi ada orang aneh-aneh. Jadi dipikir Buya bangga dipingin cincin saya berat ya. Wah, saya dari beli kemarin biasa saja, beli cincinnya biasa saja. Itu tuh cincin Buya ini berat sekali. Berat sini. Sudahlah, jangan ilmu aneh-aneh lah dengan kita ini, biasa aja lah. Saya akan bangga kalau Anda tiba-tiba bisa nolong 1000 fakir miskin. Anda mengajari santri ribuan alim-alim. Ketawaduanmu, Anda diganggu, direbut waris, Anda sabar. Anda baru bangga. Cincin. Setelah itu ngomong, ada naga, luar naganya. Sudahlah. Sudah begitu setiap malam ketemu Rasulullah. Sallallahu Muhammad. Jangan bohong, Allah melihat Anda, selesai. Yang ngaku ustadz, ngaku ahli ruqyah, ini sudahlah biasa saja. Bahkan kalau urusan pribadi, melihat Nabi SAW dalam mimpi pun itu pribadi, rahasia para kekasih Allah, nggak akan diobral di mimbar. Bohong itu ada dua model. Di hari ini tren bohong untuk cepat dianggap sebagai wali, bohong ngaku ketemu Nabi. Yang kedua, bohong ketemu jin sama ketemu hantu, melihat wah bergelantungan, kepalanya kecil, badannya gede. Itu kan khayal nih. Tuh, saya waktu pengajian di sebuah tempat, saya keluar, tiba-tiba duduk di depan saya orang badannya gede, kepalanya kecil. Oh, khayal. Sudah biasa saja. Anda kalau berguru yang normal-normal aja. Kalau Anda pengen jadi orang normal. Jadi jangan seperti itu. Jadi satu tok, jangan berbohong. Yang ngaku Nabi, lihat jin, lihat ini. Memang Allah tidak tahu. Allah Maha tahu kebohongan kita. Jujur itu penting dalam hidup. Apalagi dihubungkan dengan urusan agama. Wallahu a'lam bishawab.